Apakah Anda sekarang sedang merencanakan perkawinan beda agama? Dalam arti, Anda seorang Katolik dan akan menikah dengan seorang yang tidak dibaptis. Misalnya, dengan seorang Islam, dengan seorang Hindu, dengan seorang Buddha, atau dengan seorang Konghucu. Saudaraku yang terkasih, video ini tentu saja berguna bagi Anda. Mana tahu Anda bisa mengantisipasi hal-hal yang perlu diantisipasi supaya tidak terjadi di dalam perkawinan Anda atau di dalam kehidupan Anda, dan nanti juga tidak terjadi dengan kehidupan anak-anak Anda yang akan lahir di dalam perkawinan Anda. Marilah kita saksikan video ini. Saya membahas berdasarkan hukum gereja dan tentu saja pastoral dan konteks umat kita. Marilah kita ikuti. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai seorang Katolik perlu menyadari apa akibat-akibat dari perkawinan beda agama itu. Di dalam hukum gereja Katolik, ya, yang disebut dengan Kitab Hukum Kanonik tahun 1983, perkawinan beda agama tidak lagi dimasukkan ke dalam perkawinan campur, tetapi sebagai halangan nikah. Nah, ini artinya lebih berat daripada larangan perkawinan. Sebenarnya perkawinan beda agama itu saya bahas kasus-kasusnya di dalam buku saya yang sudah diterbitkan oleh penerbit Canisius. Judulnya itu Kasus-kasus Aktual Perkawinan, Tinjauan Hukum dan Pastoral. Anda bisa membeli buku itu karena ada 21 kasus yang saya bahas di dalamnya dan juga saya tawarkan solusi-solusinya. Marilah kita kembali ke pokok bahasan kita. Perkawinan campur hanya dikenakan bagi perkawinan beda gereja, yaitu antara seorang Katolik dengan seorang Protestan. Perkawinan beda agama dan beda gereja merupakan perkawinan antara dua orang yang berbeda iman, berbeda kitab, berbeda ajaran, berbeda ajaran moral, dan ajaran sosial. Yang satu beriman Katolik atau dibaptis Katolik, yang lain tidak beriman Katolik. Perbedaan iman sangat menentukan pertimbangan gereja dalam perkawinan. Hal itu bisa kita baca di dalam Kitab Hukum Kanonik, Kanon 1086, dan juga di dalam Kanon 1124 sampai 1129. Perkawinan beda agama atau beda gereja ibarat dua orang berdiri di atas pijakan kaki yang berbeda. Jadi bayangkan yang satunya itu berdiri di pijakan kaki yang satu dan yang lainnya berdiri di pijakan kaki yang berbeda juga. Jadi sudah berbeda sekali. Nah, ini apa sebenarnya nanti akibat-akibat ya yang akan dihadapi oleh mereka yang akan menikah beda agama itu. Saya memiliki banyak kisah berkaitan dengan itu. Nanti di akhir video ini saya juga menampilkan ya contoh kasus bagaimana perjuangan ya pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan beda agama itu. Sangat menarik itu ya, dan semoga Anda yang mendengarkan video ini Anda juga antisipasi ya di dalam kehidupan Anda. Konsekuensi perkawinan beda agama. Yang pertama, umat Katolik meninggalkan iman dan gereja Katolik. Ada banyak kasus berkaitan dengan ini. Ada banyak orang Katolik pada akhirnya ya karena kurang mendalami imannya, akhirnya terpengaruh dengan pasangannya yang bukan Katolik. Dan dia lebih memahami agamanya. Bahkan dia lebih memahami agama Katolik. Gitu ya. Sehingga dia dengan berargumen ya dengan pasangannya, ya dia bisa mempengaruhi. Dan akhirnya ya orang Katolik meninggalkan iman Katolik. Yang kedua, banyak kasus pihak non-baptis menceraikan pasangannya yang Katolik. Mengapa? Karena memang
di dalam agama tertentu yang memperbolehkan ya perceraian. Ya, agama yang bukan Katolik itu memperbolehkan perceraian. Dan akhirnya karena dia bukan Katolik, ya tentu saja dia menerapkan ajaran agamanya sehingga dia menceraikan istrinya yang Katolik atau suaminya yang Katolik itu. Yang ketiga, sulit memahami perkawinan monogami dan perkawinan yang bersifat tak terceraikan. Sangat sulitnya itu akibat-akibat dari perkawinan beda agama itu. Saudara-saudara yang terkasih, ada dua jenis perkawinan beda iman atau beda ajaran. Yang pertama adalah perkawinan beda agama, atau dalam bahasa Latin disebut disparitas cultus, yaitu antara seorang Katolik dengan seorang Islam, atau dengan seorang Hindu, atau dengan seorang Buddha, atau dengan seorang Konghucu. Mereka ini tidak dibaptis. Jadi, perkawinan beda agama itu berarti perkawinan antara orang yang dibaptis dengan orang non-baptis. Yang kedua, perkawinan beda gereja. Dalam bahasa Latin disebut mixta religio, yaitu perkawinan antara seorang Katolik dengan seorang Protestan. Jadi sama-sama mereka dibaptis tetapi berbeda gereja. Bukan hanya soal berbeda gereja ini, tetapi juga berbeda ajaran dan juga berbeda kitab. Marilah kita membahas perkawinan beda agama. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa istilah Latinnya adalah disparitas cultus. Dalam bahasa Inggris disebut disparity of cult. Beda agama merupakan halangan yang menggagalkan perkawinan. Hal itu bisa kita baca di dalam kitab hukum kanonik, kanon 1086. Nah, pertanyaannya, mengapa menjadi halangan perkawinan? Ya. Nah, di dalam sebuah buku itu ya yang berjudul Codice di Diritto Canonico, ya, ahli hukum gereja yang bernama J. Fornes memberi jawaban mengapa beda agama menjadi halangan perkawinan yang sah. Dia mengatakan, nanti saya terjemahkan. Il pericolo per la fede della parte cattolica e dei figli. Ya, hal itu disebutkan di dalam buku tadi, di dalam halaman 716. Arti dari pernyataan itu adalah bahaya terhadap iman pihak Katolik dan iman anak-anak. Maka ini salah satu alasan mengapa ya gereja mengatakan perkawinan beda agama merupakan halangan perkawinan. Di dalam kitab hukum kanonik, kanon 1086, paragraf kedua, dikatakan di situ ya, saya kutip sebagian saja, jangan diberikan dispensasi atas halangan beda agama itu, ya. Dalam bahasa Latin, ya, jangan diberikan dispensasi itu adalah ne dispensetur, ya. Kecuali telah dipenuhi kanon 1125 sampai 1126. Jadi jelas sekali, jangan diberikan dispensasi ya atas nikah beda agama itu kecuali telah dipenuhi kanon 1125 sampai 1126. Jadi perkawinan beda agama itu kalau kita melihat di sini adalah pengecualian atau kekecualian. Kita tahu sendiri ya, pengecualian itu berarti kalau ada 10, maka kecualinya cuma 1. Atau kalau diberi pengecualian itu, berarti orang yang diberikan pengecualian itu dapat dipercaya bahwa dia mampu memenuhi persyaratan, sehingga dengan demikian layak diberikan dispensasi kepadanya. Ya. Jadi pertanyaannya, apakah orang yang akan melangsungkan perkawinan beda agama itu layak, itu ya, dapat dipercaya bahwa dia memenuhi persyaratan yang dituntut di dalam kanon 1125 sampai 1126 itu? Nah, marilah kita melihat apa isi dari kanon 1125. Ada minimal 4 itu ya. Umumnya saya sebut 3, tapi saya jelaskan secara lengkap.
Yang pertama, pihak Katolik berjanji tidak meninggalkan iman Katolik. Jadi dia aktif dalam gereja Katolik, dia ikut kegiatan lingkungan, kegiatan kring, lalu juga dia rajin ke gereja, di parokinya, itu ya, memenuhi hak dan kewajibannya sebagai orang Katolik. Yang kedua, pihak Katolik berjanji sekuat tenaga membaptis dan mendidik anak-anak dalam gereja Katolik. Jadi bukan dalam agama lain atau bukan dalam gereja lain yang bukan Katolik, bukan. Yang ketiga, pihak yang bukan Katolik sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik. Maka disebutkan tadi kanon 1126. Karena nanti di situ di masing-masing ya negara ya konferensi para uskup menentukan bagaimana bentuk ya supaya pihak yang bukan Katolik itu sadar akan janji dari pihak Katolik itu. Atau juga tidak menghambat pihak Katolik melaksanakan janjinya. Maka umumnya di kita itu sebelum menikah, orang yang bukan Katolik itu menandatangani itu ya berkas bahwa ya dia mengetahui janji dari pihak Katolik itu, ya, bahwa dia ya tidak meninggalkan iman Katolik, bahwa yang Katolik membaptis anak-anaknya secara Katolik, dan pihak Katolik juga mendidik anak-anaknya di dalam ajaran Katolik. Lalu yang keempat, keduanya diajar mengenai tujuan dan ciri hakiki perkawinan. Jadi sebelum menikah ini ya, mereka sudah dipersiapkan, sudah diberitahu ajaran Katolik mengenai perkawinan. Nah, diharapkan supaya mereka ya punya komitmen menghidupi ajaran Katolik itu ya. Maka kalau dalam agamanya ada poligami, maka seharusnya karena dia menikah dengan orang Katolik, dia mengikuti ajaran Katolik bahwa di dalam gereja Katolik perkawinan itu bersifat monogami ya, dan juga bersifat tidak terceraikan atau bersifat indissolubilitas. Memelihara iman. Umat Katolik wajib memelihara iman Katoliknya. Hal itu bisa kita baca di dalam Kitab Hukum Kanonik, Kanon 748, Kanon 750, dan Kanon 752. Tetapi kita harus mengingat Kanon ya 748 paragraf kedua, karena dikatakan, ditegaskan, tak seorang pun ya orang Katolik memaksakan orang yang bukan Katolik untuk memeluk iman Katolik kalau bertentangan dengan hati nuraninya. Jadi sebenarnya di dalam hukum gereja Katolik itu ya tidak boleh ada yang namanya kristenisasi. Ya. Makanya di dalam gereja Katolik tidak ada kristenisasi atau katolikisasi itu. Ada seorang ahli hukum gereja ya yang bernama John P. Beale. Dia menyatakan pendapatnya di dalam sebuah buku yang sangat tebal yang berjudul New Commentary on the Code of Canon Law. Dia mengatakan begini di dalam halaman 1288. Gereja telah lama mengakui bahwa perkawinan antara orang Katolik dan non-Katolik menimbulkan bahaya khusus bagi kelanjutan praktik iman Katolik dan pembaptisan serta pendidikan anak-anak secara Katolik. Lihat itu ya, ahli hukum gereja sendiri ya sudah mewanti-wanti kita, ya sudah memperingatkan kita orang Katolik harus hati-hati memang. Kalau orang memutuskan itu ya mau menikah beda agama, maka orang Katolik itu harusnya sudah kuat imannya. Fondasi imannya itu ya sudah sangat kuat, ya sangat mendasar sehingga tidak akan goyah kendati menghadapi berbagai tantangan. Kan mestinya kan begitu, ya. Saudaraku yang terkasih, perkawinan merupakan simbol kesatuan dua pribadi menjadi satu daging. Hal itu bisa kita baca di dalam Matius bab 19 ayat 5 sampai 6 dan juga di dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 24. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ikatan suami istri sebagai simbol ikatan antara Kristus dan gereja. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami dan istri. Hal itu bisa kita baca di dalam
Efesus bab 5 ayat 22 sampai 33. Maka sekali lagi aneh jika suami istri berbeda iman. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau dalam keluarga iman kedua orang tua itu satu, maka mereka juga terbantu untuk mendidik anak-anak mereka di dalam ajaran Katolik. Jadi ada bayangkan mereka bangun, mereka berdoa bersama-sama itu ya secara Katolik. Coba Anda bayangkan kalau berbeda iman, itu ya. Yang satunya tidak beriman Katolik, yang lainnya beriman Katolik. Maka mereka juga berbeda di dalam mempraktikkan imannya. Lalu anak-anak bingung mau mengikuti siapa. Ya, di dalam pengalaman saya itu ada beberapa orang atau mahasiswa itu ya yang saya dampingi misalnya mereka sedang katekumen dan saya tanya kenapa terjadi demikian. Rupanya itu ya orang tua mereka itu beda agama sehingga orang tuanya itu membiarkan mereka ya anak-anaknya dewasa lalu memilih apa saja agama yang mereka mau pilih, mau ikut ayah yang Katolik atau mau ikut mama yang bukan Katolik. Nah, ini berarti kan orang tua melakukan perkawinan beda agama lalu melanggar janjinya bahwa dia ya tidak meninggalkan iman Katolik, semua anak yang lahir dibaptis dalam gereja Katolik dan semua anak yang lahir dididik secara Katolik. Nah, dia sudah melanggar, mereka sudah melanggar, orang tua sudah melanggar. Nah, ini akibat dari perkawinan beda agama itu. Di dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, secara khusus di dalam Gravissimum Educationis atau betapa pentingnya pendidikan nomor 3, dikatakan begini. Orang tua merupakan guru yang utama dan pertama. Karena orang tua telah menyalurkan kehidupan kepada anak-anak, terikat kewajiban amat berat untuk mendidik anak-anak mereka. Maka orang tualah yang harus diakui sebagai pendidik mereka yang pertama dan utama. Begitu pentinglah tugas mendidik itu, sehingga bila diabaikan, sangat sukar pula dapat dilengkapi. Jadi, seperti yang sudah saya katakan tadi itu ya, bagaimana mungkin ya orang tua bisa menjadi guru yang utama dan pertama ya kepada anak-anaknya di dalam keluarga kalau dalam keluarga itu sendiri berbeda iman. Kalau di antara orang tua berbeda iman, pasti mereka menghadapi kesulitan tersendiri. Bagaimana mungkin orang tua menjadi pendidik dan guru jika mereka sendiri beda agama? Bagaimana orang tua mengajarkan sakramen perkawinan kepada anak-anaknya kalau mereka berbeda agama? Karena perkawinan beda agama itu bukan perkawinan sakramen. Bukan. Berbeda agama, berbeda iman. Dan harus kita ingat, ya di dalam ajaran gereja Katolik, keluarga itu merupakan gereja kecil, itu ya, atau miniatur gereja. Nah, kalau seandainya berbeda iman di dalam keluarga itu berarti yang hidup di dalam keluarga itu tidak semuanya anggota tubuh Kristus. Mengapa? Karena kita menjadi anggota tubuh Kristus karena kita menerima baptisan sebagai orang Katolik. Ya, sebagai orang Kristiani, sebagai pengikut Kristus. Orang yang belum dibaptis ya tidak termasuk sebagai anggota tubuh Kristus. Dan oleh karena itu, di dalam keluarga itu berbeda iman. Ya, bagaimana mungkin keluarga itu dikatakan gereja kecil, sementara anggota yang hidup di dalamnya tidak semuanya orang Katolik, tidak semuanya anggota gereja Katolik. Itu ya, itu ilustrasinya sangat sederhana. Sekarang saudara-saudara yang terkasih, kita bahas perkawinan beda gereja. Di dalam kitab hukum kanonik, kanon 1124, dikatakan begini. Perkawinan campur beda gereja dilarang, kecuali ada izin dari Bapak Uskup, atau dari Romo Vikaris Jenderal, atau dari Romo Vikaris Episkopal Teritorial, setelah menyatakan janji sesuai kanon 1125. Jadi Anda bayangkan, baik perkawinan beda agama maupun perkawinan beda gereja, persyaratannya sama, yaitu kanon 1125. Tadi saya sudah jelaskan apa isi dari kanon 1125 itu. Yaitu yang pertama, orang Katolik berjanji bahwa dia tidak meninggalkan iman Katolik. Lalu yang kedua, dia juga berjanji bahwa dia membaptis anaknya di dalam agama Katolik. Lalu yang ketiga,
dia mengajarkan anaknya dalam ajaran Katolik. Dan pihak yang bukan Katolik itu ya sadar akan janji dari pihak Katolik itu. Lalu keduanya diajarkan tujuan perkawinan dan ciri esensial hakiki perkawinan dan juga ya sifat perkawinan atau hal-hal fundamental berkaitan dengan perkawinan Katolik. Tapi saudara-saudaraku yang terkasih, kita perlu ya membaca Katekismus Gereja Katolik nomor ya 1634. Di situ sudah sangat jelas gereja ya memperingatkan kita kalau terjadi perkawinan beda agama dan beda gereja, maka bisa saja timbul permasalahan di antara suami dan istri dan terutama ya pendidikan anak terganggu ya dan juga baptisan anak secara Katolik terganggu. Jadi gereja sudah memperingatkan itu dan gereja tentu saja mengeluarkan ya ajaran ini ya di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1634 berdasarkan pengalaman yang sudah berabad-abad dialami oleh Gereja Katolik itu sendiri. Maka mestinya kita ya mengikuti apa yang diajarkan oleh gereja ya. Kita harus mawas diri dan kita harus setia sebagai orang Katolik. Sekali Katolik, tetap Katolik. Saudara-saudara yang terkasih, perkawinan beda agama di dalam konteks Indonesia itu akan menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan karena kita di Indonesia itu ya agama itu ya masih dipakai untuk merendahkan orang lain. Anda bisa lihat itu dalam media sosial atau di dalam perdebatan-perdebatan tertentu ya di dalam ruang-ruang publik itu ya. Kita bisa melihat itu. Bahkan perkawinan termasuk urusan komunal, urusan kedua keluarga, kedua mempelai gitu ya. Itu diurus itu sama mertua, sama orang tua dari anak-anak yang melangsungkan perkawinan beda agama. Pengaruh keluarga dan kelompok sangat berpengaruh dalam hidup keluarga. Ini sangat berpengaruh, ya. Jadi nanti ada demo ini, demo itu, lalu membahas agama ini dan itu, lalu mengatakan itu kamu bukan seagama dengan saya, bukan seiman dengan saya, kamu kafir dan sebagainya, sehingga orang-orang tertentu kehilangan imannya, ya, dan dia murtad, ya. Nah ini yang sudah kita alami juga dalam konteks kita. Saudara-saudariku yang terkasih, saya ya memunculkan beberapa contoh kasus berkaitan dengan dampak perkawinan beda agama atau beda gereja. Kisah yang pertama, laki-laki Katolik menikah dengan perempuan Protestan. Mereka menikah pantas dan sah secara Katolik karena mendapat izin beda gereja dari Bapak Uskup dan perkawinan mereka dilangsungkan di dalam gereja Katolik di hadapan pastor dan 2 orang saksi. Mereka sudah punya 2 anak, semua dibaptis di gereja Protestan. Suami merasa tidak enak kepada keluarga istrinya yang semuanya Protestan dan mereka tinggal di kampung istrinya. Sang suami pun sejak menikah mengikuti kebaktian Protestan. Jadi saudara-saudari yang terkasih, ini ingat ini ya, terutama para romo paroki yang melakukan penyelidikan kanonik. Kalau para romo melakukan penyelidikan kanonik, terutama mereka yang berbeda gereja, maka jangan hanya formalitas atau terpenuhi secara yuridis, tetapi harus melihat konteks dari umat itu atau sisi pastoral dari umat itu. Kalau seandainya itu ya di suku-suku tertentu di kampungnya itu ya tidak ada gereja Katolik dan nanti mereka yang menikah beda gereja itu tinggal di situ, pasti itu ya mereka tidak akan datang ke gereja Katolik. Jadi orang Katolik pasti datang ke gereja Protestan, ya. Maka ini harus diperhitungkan. Kecuali kalau di kampung itu ada Katolik atau berdekatan dengan kampung itu ada gereja Katolik, ya kemungkinan orang Katolik masih bisa mempertahankan ya imannya atau agamanya di dalam gereja Katolik. Tapi kalau sama sekali di kampung itu ya tidak ada dan tidak ada juga yang berdekatan gereja Katolik di situ, ya pasti dia meninggalkan iman Katolik. Apalagi kalau ya laki-lakinya Protestan dan perempuannya adalah Katolik.
Nah, itu bisa ikut suaminya, gitu ya. Karena dalam budaya kita lebih kuat ya, lebih dominan laki-laki, sehingga bisa dia menarik istrinya di dalam agamanya sendiri, gitu ya. Itu yang terjadi dalam konteks kita. Maka perlu sekali kita ya lebih bijak kalau kita melakukan penyelidikan kanonik. Kalau kita melihat dari kasus pertama ini, maka dampaknya adalah muncul bahaya meninggalkan agama Katolik. Anak-anak pada akhirnya tidak dibaptis dan tidak dididik secara Katolik. Berarti orang Katolik yang melakukan perkawinan beda gereja ini sudah melanggar janjinya sebagaimana dituntut di dalam kitab hukum kanonik Kanon 1125 tadi. Kan ada beberapa tadi di situ janji pihak Katolik tidak meninggalkan iman Katolik, semua anak dibaptis dalam gereja Katolik, semua anak dididik secara Katolik. Nah, dia tidak melakukan itu, ya. Padahal ya membaptis dan mendidik anak secara Katolik merupakan tujuan perkawinan Katolik. Hal itu bisa kita baca di dalam kitab hukum kanonik Kanon 1055 paragraf pertama dan juga di dalam Familiaris Consortio nomor 78. Kisah kedua, perempuan Katolik menikah dengan laki-laki Muslim. Mereka menikah sah karena mendapat dispensasi beda agama dari Bapak Uskup. Mereka dikaruniai anak pertama laki-laki. Suami mengatakan, karena anak kita laki-laki dan saya Muslim, biar anak ini menjadi Muslim. Jika nanti lahir anak perempuan, biarlah dia ikut mama yang Katolik. Anak kedua, perempuan. Tapi setiap kali mamanya mau ke gereja, sang bayi diambil oleh saudara-saudarinya. Sang istri dilarang keras membawa bayinya ke gereja Katolik. Dampak dari kisah kedua ini adalah istri mengalami penderitaan batin. Ia seolah tak punya hak membawa bayinya ke gereja. Istri seperti orang asing bagi anaknya sendiri. Lalu kemudian anak-anak yang lahir tidak dibaptis secara Katolik dan tidak dididik secara Katolik. Kisah yang ketiga, perempuan Katolik menikah dengan laki-laki Protestan. Mereka menikah sah di depan pastor. Hanya 1 bulan mereka bersama, keduanya cekcok dan laki-laki memutuskan berpisah. Sekarang mereka sedang mengurus perceraian sipil. Sang istri agak memaksa pastor agar proses anulasi perkawinan mereka secara gerejawi di tribunal dipercepat. Dampak dari kisah ketiga ini adalah bahaya gampang berpisah atau melakukan perceraian. Ingkar janji terhadap ciri hakiki perkawinan, ya, unitas atau monogami, dan indissolubilitas atau tak terceraikan. Perempuan yang Katolik mengalami penderitaan batin. Kendati sama-sama ya Kristen itu ya, sama-sama pengikut Kristus, tetapi karena berbeda ajaran maka dampaknya seperti ini ya. Di dalam agama itu ya, gereja itu rupanya diakui ya perceraian kalau ya negara sudah menyatakan perceraian sipil itu mereka akui, maka ya orang yang bukan Katolik itu yang menceraikan pasangannya yang Katolik. Kisah keempat, perempuan Katolik menikah dengan laki-laki Protestan. Mereka menikah sah secara Katolik. Bertahun-tahun mereka tidak dikaruniai anak. Keluarga laki-laki mensugesti sang istri, Allah tidak mengaruniakan anak kepada kalian karena kamu tidak ikut agama suami. Istri tetap bertahan dalam agama Katolik. Di usia hampir 5 tahun perkawinan mereka, barulah lahir anak dan dibaptis di gereja Katolik. Istri aktif di gereja Katolik dan bahkan memiliki pengetahuan yang mumpuni mengenai ajaran Katolik. Di usia perkawinan mereka yang ke-15, sang suami masuk Katolik. Dampak dari kisah keempat ini adalah istri mengalami persekusi, kekerasan verbal. Terjadi, siapa yang kuat, dia akan bertahan. Pihak Katolik harus berjuang ekstra memberi teladan beriman Katolik. Lalu yang berikut, pihak Katolik mesti setia dalam iman kekatolikan walaupun mesti menghadapi tantangan berat.
Jadi sekali lagi, kalau orang Katolik itu sangat kuat imannya, fondasi imannya, maka kendati dia melakukan perkawinan beda agama atau beda gereja, dia tetap setia dan bertahan dalam gereja Katolik. Nah ini, ya dalam kasus ini bisa kita lihat itu. Orang Katolik sangat kuat, walaupun dia perempuan, tapi dia sangat kuat imannya. Dan ini banyak juga di antara orang Katolik. Nah, kalau Anda kuat seperti ini, ya tentu saja Anda diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan beda agama atau diberikan izin untuk melakukan perkawinan beda gereja. Ya tentu saja, itu ya. Kisah yang kelima. Perempuan Katolik menikah dengan laki-laki Protestan. Keduanya menikah sah karena mendapat izin beda gereja dari Bapak Uskup dan mereka langsungkan perkawinan mereka di hadapan pastor dan 2 orang saksi dan juga di dalam gereja Katolik. Semua anak yang lahir tidak mereka baptis bayi. Mereka berprinsip, agama adalah hak pribadi, maka biarlah setelah besar, anak-anak kami memilih agama apa yang cocok untuk mereka. Saya mengalami kasus ini, sungguh-sungguh saya alami. Dan berarti orang tua ini ya sudah melanggar janjinya, terutama pihak Katolik. Ya, pihak Katolik sudah berjanji, dia tidak meninggalkan iman Katolik, semua anak yang lahir dibaptis dalam gereja Katolik, semua anak yang lahir dididik dalam ajaran Katolik. Tapi terjadi, mereka biarkan. Itu yang terjadi. Ya. Dampak dari kisah kelima ini yakni pihak Katolik ingkar janji sesuai dengan KHK ya, Kanon 1125. Keduanya justru menolak baptis bayi yang merupakan ajaran resmi gereja Katolik. Dalam gereja Katolik kan ada baptis bayi, ya. Maka itu juga mereka tidak mengakui ya ajaran resmi gereja bahwa harusnya sejak bayi pun anak itu sudah bisa dibaptis, itu ya. Ada bahaya bagi anak-anak untuk tidak menerima kebutuhan spiritual dari orang tuanya. Kisah ke-6. Perempuan Katolik, seorang guru, yang menikah sah dengan laki-laki Protestan, seorang guru juga. Sekitar 15 tahun mereka tinggal di kampung orang tua sang istri, yang notabene semuanya beragama Katolik. Akan tetapi ketika mereka pindah tugas di daerah lain, suami tidak lagi ke gereja Katolik, dan meminta semua anak-anak yang sudah dibaptis Katolik beribadat di gereja Protestan. Sampai sekarang, keluarga ini setiap hari Minggu ke gereja Protestan. Dampak dari kisah ke-6 ini adalah ada bahaya yang sangat kuat bahwa mereka yang dibaptis Katolik terbuka lebar kesempatan meninggalkan iman Katolik. Istri pada akhirnya kalah, ya dalam tanda kutip, dengan pengaruh suami yang lebih ngotot, yang lebih dominan untuk kembali ke gereja Protestan. Saudara-saudari yang terkasih, di akhir video ini ada pertanyaan reflektif ya yang saya ajukan kepada Anda. Mengapa orang Katolik memilih berpacaran dan menikah dengan orang bukan Katolik? Apa motivasi dasarnya? Atau jangan-jangan tidak ada motivasi apapun? Atau belum disadari dampaknya atau akibat-akibatnya? Yang kedua, adakah usaha gereja secara institusional, secara kelembagaan, memberi persiapan perkawinan atau katekesi perkawinan agar umat Katolik memahami perkawinan Katolik yang sakramental? Ingat, perkawinan beda agama itu bukan perkawinan yang sakramen atau bukan sakramen perkawinan. Ketiga, sebagai umat Katolik yang telah dibaptis Katolik dan menerima sakramen penguatan, apa usahamu agar semakin memahami perkawinan Katolik? Saya ajak Anda untuk membaca nanti ya kitab hukum kanonik Kanon 879. Ya, ini kanon khusus bagi mereka yang akan menerima sakramen penguatan atau mereka yang sudah menerima sakramen penguatan. Dikatakan kurang lebih di situ mereka yang sudah menerima sakramen penguatan ya terikat kewajiban itu atau semakin diwajibkan untuk menjadi saksi Kristus dengan perkataan dan perbuatan. Jadi harus menjadi saksi, harus mewujudkan ya ajaran Kristus ya dengan kata-kata dan perbuatan. Jangan hanya kata-kata. Itu kalau hanya kata-kata ya namanya omong kosong ya. Kita harus mewujudkan di dalam
perbuatan nyata kita. Itu saja saudara-saudari yang terkasih ya, paparan saya berkaitan dengan perkawinan beda agama ini dan juga sekaligus perkawinan beda gereja. Tuhan memberkati. Amin.